Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Pendidikan Agama Islam. di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan Pembelajaran di madrasah. Selamat menyaksikan. Menurut Bu Najisa Tersyari, pengembangan dalam pengertian yang sangat umum adalah pertumbuhan, perubahan secara perlahan atau evolusi, dan perubahan secara bertahap. Sedangkan pengertian pembelajaran menurut UU STN nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sementara pengertian madrasah menurut Shorter Encyclopedia of Islam, madrasah dimaknai sebagai nama institusi pendidikan Islam, di mana pengajaran dan pendidikan itu dipraktekkan. Jadi, Tujuan pengembangan pendidikan di madrasah. One eternity later. Suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen madrasah akan keadaan masa depan yang diinginkan. Tujuan ini diungkapkan dengan kalimat yang jelas positif, mengandung partisipasi dan menunjukkan gambaran tentang masa depan. Acuan besar dari tujuan umum madrasah adalah tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menghasilkan manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, rapi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, landasan pengembangan pembelajaran di madrasah. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan. keempat, manfaat. Nah, menurut Makaji Ansar dalam Trianto terdapat beberapa manfaat adanya pengembangan pembelajaran di madrasah. Yang pertama, membantu peserta didik lebih memahami teori melalui pengalaman. Yang kedua, merubah orientasi pendidikan menjadi lebih menuju masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi untuk guru dan fungsi untuk siswa. Nah, fungsi untuk guru ini yaitu untuk menjadi pedoman pendidik dalam memberikan materi dan menghemat waktu belajar. Yang kedua, bagi siswa dapat berfungsi sebagai alat belajar tanpa harus menggantungkan diri terhadap guru. Selanjutnya, ada ruang lingkup pengembangan pembelajaran. Yang pertama, materi yang diajarkan harus sesuai dengan kurikulum di madrasah. Yang kedua, dalam mengembangkan pembelajaran, sarana dan prasarana merupakan bagian yang penting untuk menunjang suatu keberhasilan proses kegiatan belajar. Kedua, dalam pengembangan pembelajaran, sarana dan prasarana merupakan bagian yang penting untuk menunjang proses kegiatan belajar. Yang ketiga, seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi. Pengembangan pendidikan di madrasah. Yang pertama, keterbatasan waktu di sekolah. Waktu belajar anak. Yang kedua, orang tua.
pendidikan agama khususnya. Selanjutnya, sikap orang tua. Selain kurangnya perhatian yang diberikan kepada orang tua kepada anak-anak, para orang tua juga masih banyak yang berpandangan sempit mengenai pendidikan. Masih banyak para orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan agama, khususnya pendidikan akhlak, cukup diberikan dari lembaga formal ataupun dari sekolah tersebut. Padahal selain dari sekolah, orang tua juga salah satu faktornya yang dapat dikekang, karena anak membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak berbicara sebagai bentuk sosial. Sedikit banyaknya informasi yang diterima akan terekam di benak anak, lingkungan rumah serta lingkungan pergaulan anak yang jauh dari nilai-nilai Islam. Lambat laun akan dapat melunturkan pendidikan agama, khususnya pendidikan akhlak yang telah ditanamkan baik di rumah maupun di sekolahnya. Dan yang selanjutnya, media massa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek telah menciptakan perubahan besar dalam kehidupan ini. Televisi atau media massa lainnya yang lahir di kemajuan iptek telah banyak memberikan dampak yang negatif. Yang selanjutnya, faktor pendukung. Yang pertama, pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir. Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi berkembang atau tidaknya suatu potensi yang ada pada yang selanjutnya, kepribadian. Perkembangan pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan. Yang pertama, kemampuan seseorang dalam memahami masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh intelijensi pada orang itu tersendiri dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya, keluarga. Keadaan keluarga atau rumah tangga ialah atau aktivitas sehari-hari di dalam keluarga, seperti sikap orang tua kepada anaknya. Sikap orang tua ini sangat mempengaruhi tingkah laku anak, karena pengembangan sikap sosial anak dimulai di dalam keluarga. Selanjutnya, guru atau pendidik. Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, karena pendidik merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Guru harus mampu menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Salah satu faktor yang turun memberikan pengaruh dalam terbentuknya sikap seseorang adalah lingkungan. Selanjutnya, ada model-model pengembangan pembelajaran. Yang pertama ada model interaksi sosial, dan yang kedua ada model pemrosesan informasi, yang ketiga ada model personal, dan yang terakhir ada model modifikasi tingkah laku. Ada proses pengembangan pembelajaran. Dalam proses pengembangan pembelajaran, biasanya guru meminta untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang sosialnya, latar belakang akademisnya, dan juga latar belakang ekonomisnya. 10 ada solusinya. Yang pertama, masalah yang sering kita temukan dalam mengembangkan pembelajaran di madrasah yaitu banyak guru yang memiliki sifat cuek atau bodoh amat terhadap pembelajaran di kelas. Solusinya yaitu guru harus lebih dulu mengetahui atau memahami seberapa penting pengembangan pembelajaran di madrasah itu dan apa dampaknya jika pengembangan pembelajaran tersebut diberlakukan atau tidak diberlakukan. Yang kedua, adanya pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan pengembangan pembelajaran tersebut.
Solusinya yaitu sebagai seorang guru harus memberikan pengertian kepada pihak-pihak terkait bahwasannya pengembangan pembelajaran tersebut sangat penting untuk dilakukan karena alasan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Masalah yang ditemukan dalam pengembangan pembelajaran di madrasah yaitu seorang guru memiliki sikap acuh tak acuh terhadap siswanya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengembangan pembelajaran secara efektif. Jadi menurut saya, solusi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut yaitu kepala sekolah memberikan edukasi kepada guru-guru khususnya dan serta diikutkan dengan kegiatan pelatihan-pelatihan lainnya sehingga guru tersebut tidak memiliki sifat atau sikap yang acuh tak acuh terhadap siswanya dalam kegiatan belajar mengajar. Masalah dalam pengembangan pembelajaran di madrasah itu meliputi dua faktor. Yang pertama itu ada faktor intern. Faktor intern ini meliputi psikofisik siswa. Yang pertama itu yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual. Yang kedua itu kurangnya motivasi. Yang ketiga, konsentrasi belajar yang kurang baik. Yang keempat, kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas belajar dan sering tidak mengikuti pelajaran. Tadi kan sudah ada faktor intern, yang kedua sekarang ada faktor ekstern. Faktor ini meliputi semua situasi dan kondisi siswa yang tidak kondusif bagi terwujudnya aktivitas belajar. Yang pertama ada dari lingkungan keluarga atau ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibu dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Yang kedua ada dari lingkungan masyarakat seperti wilayah yang kumuh, teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga ada lingkungan sekolah seperti letak gedung yang buruk dekat dengan pasar dan serta alat-alat sekolah yang berkualitas rendah. Yang keempat, terlalu berat beban belajar siswa maupun guru. Dan yang kelima, metode belajar yang kurang memadai. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang masalah pengembangan pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang solusinya. Yang pertama, berikan contoh belajar bagi peserta didik. Yang kedua, orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak, sehingga orang tua tahu perkembangan anak di sekolah. Yang ketiga, mengajarkan kepada siswa pelajaran dengan metode yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Yang kelima, menghibur dan memberikan solusi bagi anak. Yang keenam, membangun motivasi atau minat belajar siswa sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran dengan nyaman. Yang ketujuh, melakukan pendekatan terhadap siswa. Dan yang terakhir, guru harus mempunyai model yang bervariasi dalam setiap pertemuan pembelajaran.